Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sudah join di WERIS, webinar Ekologi Lingkungan Riset Sharing Series yang ke-15 pada tanggal 15 Februari ini. WERIS pada saat ini kita akan mendengarkan sharing hasil penelitian, hasil riset skripsinya Mbak Salsa Nabila dengan judul efektivitas tanaman Sagittaria lancifolia dalam absorpsi las dan CU. Untuk mempersingkat waktu, saya silakan Salsa mempresentasikan hasil risetnya. Silakan Salsa. Ya, baik Pak Roni, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya juga on cam takut kendala jaringan. Oke, baik, langsung saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil riset saya yang berjudul Efektivitas Tanaman Daun Tombak dalam Mengabsorpsi Zat Pencemar Las dan Logam Berat Tembaga CU. Kita tolong di next, Mas. Oke, baik. Beberapa hal yang melatar belakangi dari riset saya, yakni yang pertama ada pencemaran air di Indonesia. Nah, rancangan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai 2024 yang telah dikeluarkan oleh Badan Pembangunan Nasional pada tahun 2019 menyatakan bahwasanya air bersih yang sesuai dengan standar mutu masih menjadi suatu hal yang langka. Nah, hal tersebut dapat dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya yakni banyaknya air yang tercemar berbagai jenis limbah dari hasil aktivitas manusia, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Nah, penyebab pencemaran di lingkungan perairan salah satunya didominasi oleh limbah domestik yang bersumber dari limbah deterjen seperti limbah cuci atau limbah rumah tangga. Hal ini dapat dilihat pada tahun 1990, penggunaan deterjen mencapai 7 juta per ton, kemudian pada tahun 1997 meningkat menjadi 18 juta per ton, kemudian pada tahun 2007 mencapai 500.000 ton per tahunnya, dan untuk 5 tahun terakhir peningkatan menjadi 10% per tahunnya. Kemudian ada pun beberapa kandungan formula pada deterjen, yakni surfaktan, di mana surfaktan ini merupakan bahan dasar dari deterjen sendiri. Surfaktan terbagi menjadi beberapa kategori, salah satunya yakni anionik. Nah, anionik yang kerap digunakan pada saat ini yakni anionik linear alkali benzen sulfonat, di mana ambang batas las sendiri pada suatu perairan yakni sebesar 0,5 mg per liter. Selain limbah deterjen dari hasil kegiatan rumah tangga, zat pencemar anorganik seperti logam berat juga kerap ditemukan di lingkungan perairan. Nah, salah satu logam berat yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap pencemaran pada lingkungan perairan ialah logam CU, di mana logam ini juga kerap dimanfaatkan dalam bidang industri, terutama industri manufaktur, tekstil, maupun elektroplating. Nah, ambang batas dari logam CU sendiri yakni sebesar 0,02 mg per liter. Nah, dari banyaknya aktivitas makhluk hidup yang masih bergantung pada air, seperti halnya kegiatan rumah tangga, industri, pertanian, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan pada faktanya, air yang tercemar dapat membahayakan kesehatan hingga menyebabkan kematian. Next. Nah, kemudian cara penanganan dari pencemaran di suatu perairan yakni bisa dengan fitoremediasi, di mana fitoremediasi merupakan pemanfaatan tanaman untuk mengurangi kontaminan atau bahkan mengubahnya menjadi sesuatu yang tidak berbahaya. Mekanisme dari fitoremediasi ini terbagi menjadi 5, yakni fitodegradasi, fitoekstraksi, fitovolatilisasi,
fitostabilisasi, dan riset filtrasi. Nah, kelebihan dari metode ini, yang pertama mudah diterapkan, tidak membutuhkan biaya mahal dan ramah lingkungan, sedangkan kekurangannya yakni membutuhkan waktu yang lama dan kecocokan tanaman terhadap lingkungan limbah. Fitur remediasi ini dapat dilakukan pada lingkungan in situ dan ex situ dan dapat diterapkan pada kontaminan organik maupun anorganik. Next. Nah, salah satu tanaman akuatik yang berpotensi sebagai agen fitoremediasi yakni tanaman daun tombak, Sagittaria lancifolia. Tanaman ini memiliki morfologi dan menyerupai tombak, tinggi mencapai 1 meter, bertubuh tegak dan kaku, memiliki bunga majemuk putih, memiliki akar serabut dan tangkai berongga panjang. Nah, keunggulan dari tanaman ini yakni termasuk kategori non-pangan, termasuk dalam kategori tanaman hias, tumbuh dengan baik di air tawar maupun air payau, dan kerap ditemukan di sungai, danau maupun rawa. Nah, klasifikasi dari tanaman ini sendiri termasuk dalam Kingdom Plantae, divisi Trasiophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Alismatales, famili Alismataceae, genus Sagittaria, dan spesies Sagittaria lancifolia. Next. Adapun penelitian yang telah dilakukan terkait kemampuan tanaman ini, yang pertama yang telah dilakukan oleh Fitri Hidayati pada tahun 2020, yakni fitoremediasi surfaktan las, kemudian yang dilakukan oleh Adistiara, yakni fitoremediasi limbah deterjen, kemudian yang telah dilakukan oleh Afifuddin dan Roni, yakni fitoremediasi logam CU, kemudian ada yang telah dilakukan oleh Serang, yakni fitoremediasi logam kromium, dan Dauti fitoremediasi minyak mentah. Next. Ya, adapun rumusan masalah yang pertama yakni bagaimana efektivitas tanaman Sagittaria lancifolia dalam mengabsorpsi las dan logam berat CU. Yang kedua, bagaimana pengaruh paparan las dan logam berat CU terhadap respon pertumbuhan tanaman Sagittaria lancifolia. Dan untuk tujuan penelitiannya yang pertama yakni mengetahui efektivitas tanaman dalam mengabsorpsi las dan logam CU. Yang kedua yakni mengetahui pengaruh paparan las dan CU terhadap respon pertumbuhan tanaman Sagittaria. Dan manfaat dari riset ini sendiri yang pertama menambah hasanah pengetahuan mengenai pemanfaatan tanaman Sagittaria lancifolia sebagai agen fitoremediasi. Yang kedua, nantinya hasil dari riset ini dapat dijadikan sebagai salah satu upaya pengelolaan serta restorasi lingkungan perairan yang tercemar las dan logam CU. Next. Oke, untuk waktu penelitian ini sendiri dilakukan pada bulan September sampai Oktober tahun 2022 yang bertempat di greenhouse dan laboratorium Kebun Raya Purwodadi. Untuk rancangan penelitiannya sendiri, penelitian ini termasuk penelitian eksperimental dengan metode rancangan acak lengkap. Di sini menggunakan 7 perlakuan yang terdiri dari kontrol, las 10 mg per liter, las 30 mg per liter, las 50 mg per liter, kemudian ada kombinasi las 10 mg per liter dan CO 3 mg per liter, las 30 mg per liter dan CO 3 mg per liter, dan las 50 mg per liter plus CO 3 mg per liter. Nah, penelitian ini dilakukan dengan 3 kali ulangan dengan waktu detensi 4 minggu atau 28 hari. Untuk prosedur penelitiannya sendiri, yang pertama ada aklimatisasi tanaman, kemudian pembuatan larutan kerja menggunakan rumus pengenceran, kemudian persiapan fitoremediasi, pelaksanaan, pengamatan perlakuan seperti kemampuan absorpsi, respon pertumbuhan tanaman, dan parameter kualitas air, dan yang terakhir pemanenan, destruksi, dan uji laboratorium. Next. Nah, untuk parameter penelitiannya sendiri, yang pertama ada kualitas air, kadar las, kadar CU, daya penyisihan, efektivitas penyerapan, jumlah daun, morfologi, dan biomasa tanaman. Next, Mas.
Untuk analisa datanya sendiri, untuk parameter definisian, efektivitas penyerapan, dan perubahan morfologi dilakukan secara deskriptif kualitatif. Kemudian untuk kadar les dan CU dianalisis dengan menggunakan uji T2 sampel Paired jika data normal dan dilakukan uji alternatif Wilcoxon jika data tidak normal, dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan kadar sebelum dan sesudah treatment. Kemudian untuk jumlah daun dan biomasa tanaman dianalisis menggunakan uji one-way ANOVA jika data berdistribusi normal dan homogen. Kemudian dilakukan uji alternatif Kruskal-Wallis apabila data tidak berdistribusi normal. Nah, uji ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan pengaruh masing-masing perlakuan terhadap parameter yang diamati. Nah, jika nantinya data dari uji one-way ANOVA ini menunjukkan perbedaan nyata, maka dapat dilakukan uji post-hoc LSD. Next. Baik untuk hasil dan pembahasan, yang pertama ada parameter kualitas air, kemudian kemampuan absorpsi tanaman, dan respon pertumbuhan tanaman. Next, Mas. Nah, yang pertama ada parameter kualitas air, yakni suhu. Suhu sendiri, pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi lingkungan selama pengamatan. Nah, nilai suhu juga berhubungan dengan adanya proses metabolisme dan fotosintesis tanaman. Dapat dilihat pada tabel bahwasannya nilai suhu sangat fluktuatif, tetapi rata-rata suhu pada saat pengamatan berkisar antara 27,8 derajat Celcius sampai 28, derajat Celcius. Nilai suhu dapat dipengaruhi oleh cahaya matahari dan proses penguapan pada tanaman. Next. Selanjutnya ada parameter pH, di mana pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui pH dalam media pertumbuhan tanaman. Dikarenakan pH yang tidak optimal dapat berpengaruh terhadap penyerapan nutrisi atau unsur hara oleh tanaman. Nilai standar baku mutu menurut peraturan KLHK nomor 68 tahun 2016 yakni sebesar 6 sampai 9. Nah, adapun dapat dilihat pada tabel bahwasanya pada hari ke-1 nilai pH berada pada kisaran angka 7,2 sampai 7,5. Tetapi setelah hari ke-28 nilai pH mengalami kenaikan menjadi 7,4 sampai 8,5. Nah, peningkatan pH tersebut dapat disebabkan oleh reaksi fotosintesis, kemudian penurunan konsentrasi kadar logam, dan terjadinya pelepasan gugus sulfonat yang teroksidasi menjadi sulfat. Next. Kemudian parameter TDS, di mana TDS merupakan bahan terlarut dalam air yang tidak mengendap dan berasal dari bahan organik maupun anorganik. Nah, nilai ini juga berhubungan dengan kekeruhan dalam air. Nilai standar baku mutu TDS yakni sebesar 2000 mg per liter. Dapat dilihat pada tabel bahwasanya nilai hasil TDS memiliki nilai yang sangat fluktuatif, tetapi masih dikatakan normal dikarenakan sesuai dengan standar baku mutu. Nah, tingginya nilai TDS disebabkan oleh banyaknya kandungan senyawa anorganik atau anorganik yang larut dalam air dan belum terdegradasi secara sempurna. Sedangkan penurunan nilai TDS dapat disebabkan oleh partikel kecil terlarut yang mengalami fase metanogenik dan dimodifikasi dalam bentuk gas oleh suatu mikroorganisme. Next. Selanjutnya yakni ada parameter kualitas air terakhir yakni ada COD, di mana COD sendiri merupakan ukuran bagi tingkat pencemaran bahan organik. Baku mutu COD sendiri pada air limbah domestik berdasarkan peraturan KLHK nomor 68 tahun 2016 yakni sebesar 100 mg per liter. Dapat dilihat bahwasannya nilai TDS pada beberapa konsentrasi mengalami kenaikan.
Hal ini disebabkan oleh banyaknya senyawa organik atau anorganik yang terdegradasi dalam suatu perairan dan berdampak pada penurunan kualitas air. Sedangkan rendahnya nilai COD dapat disebabkan oleh berkurangnya konsentrasi bahan organik. Next. Selanjutnya yakni ada kemampuan absorpsi tanaman. Yang pertama ada kadar las, di mana pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan tanaman Sagittaria lanceifolia dalam mengabsorpsi las. Pada tabel dapat dilihat bahwasannya penurunan kadar las paling optimal terdapat pada variasi konsentrasi S4. Tabel di atas juga menunjukkan bahwasannya semakin tinggi konsentrasi las pada media, maka semakin rendah pula kandungan yang terserap oleh tanaman. Sedangkan semakin rendah konsentrasi las pada media, maka semakin tinggi kandungan las yang terserap oleh tanaman. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh toksisitas las yang mempengaruhi proses fisiologis serta metabolisme tanaman. Mengingat bahwasanya tidak semua tanaman dapat mengabsorpsi kontaminan dalam jumlah yang besar, dikarenakan setiap tanaman memiliki batas toleransi terhadap zat pencemar yang berbeda-beda. Las yang tersisih atau hilang dalam media pada dasarnya diasumsikan telah terserap oleh tanaman. Kemudian pada perlakuan penggabungan las dan logam Cu mengalami penurunan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanpa adanya penggabungan, meskipun penurunannya tidak signifikan. Nah, hal ini dapat terjadi karena adanya penggabungan zat pencemar dapat memungkinkan terjadinya suatu ikatan, di mana senyawa las akan bereaksi dengan ion logam yang memungkinkan terjadi pemecahan rantai las. Nah, hal ini juga didukung oleh teori reaksi substitusi elektrofilik, di mana substrat karbon yang bermuatan negatif las berikatan dengan substrat karbon bermuatan positif, yakni Cu. Logam Cu yang bermuatan positif akan mensubstitusi ikatan pada rantai karbon las, sehingga logam Cu yang kekurangan elektron akan berikatan dengan elektron yang ada pada senyawa las. Kemudian, logam Cu akan menyerang ikatan-ikatan yang memiliki awan elektron dan menyebabkan pemecahan rantai pada senyawa las. Nah, uji ini juga telah dilakukan uji statistik di mana nilai Sigma sebesar 0,001 menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara kadar las sebelum dan sesudah treatment. Next. Selanjutnya yakni ada kadar Cu dalam media dan tanaman, di mana pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan tanaman dalam mengabsorpsi logam berat Cu. Dapat dilihat pada grafik tabel di atas bahwasannya penurunan kadar logam Cu paling optimal terdapat pada perlakuan S6, dan pada grafik di atas juga menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi zat pencemar pada media, maka semakin tinggi pula kandungan logam yang terserap oleh tanaman. Penurunan kadar logam Cu tentunya dipengaruhi oleh mekanisme penyerapan yang baik oleh tanaman. Mekanisme tersebut juga melibatkan senyawa fitokelatin. Kemudian ada pun faktor internal, yakni penyerapan di sekitar permukaan akar dengan bantuan mikroorganisme. Uji ini juga telah dilakukan uji statistik, yakni nilai Sig sebesar 0,077 dan kadar Cu tanaman sebesar 0,50, di mana tidak ada perbedaan nyata. Next. Kemudian ada daya pengisian atau removal efisiensi, di mana pada tabel menunjukkan bahwa daya pengisian las paling optimal terdapat pada variasi konsentrasi S4, yakni sebesar 96%, dan pengisian logam Cu paling optimal terdapat pada perlakuan S6, yakni sebesar 72%. Nah, semakin tinggi konsentrasi yang zat pencemar yang diberikan, maka daya pengisian las juga semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh toksisitas zat pencemar yang mempengaruhi proses fisiologi serta metabolisme tanaman. Next. Selanjutnya ada efektivitas penyerapan atau absorption efficiency. Perhitungan ini untuk mengetahui kemampuan penyerapan logam Cu oleh tanaman Sagittaria. Perlakuan paling efektif yakni terdapat pada konsentrasi S6, yakni sebesar 59%,
di mana suatu tanaman dapat dikatakan efektif sebagai tanaman hiperakumulator apabila memiliki nilai efektivitas lebih dari 50%. Next. Kemudian adapun respon pertumbuhan tanaman, jumlah daun. Daun sendiri berfungsi sebagai tempat sintesis makanan pada proses metabolisme dan terlihat pada tabel bahwasanya tidak ada pengaruh antara paparan zat pencemar terhadap jumlah daun pada tanaman. Uji ini telah dilakukan uji statistik di mana nilai Sig sebelum treatment sebesar 0,175 dan sesudah treatment sebesar 0,271 yang menyatakan tidak ada perbedaan nyata. Next. Untuk morfologi tanaman sendiri pada gambar sebelah kiri yakni kondisi tanaman sebelum treatment atau saat aklimatisasi. Kemudian pada gambar di samping kondisi tanaman setelah treatment 4 minggu. Next. Kemudian adapun kelainan pada tanaman Sagittaria lancifolia. Yang pertama ada klorosis, di mana klorosis merupakan perubahan warna kuning hingga pucat pada organ tanaman akibat terganggunya proses pembentukan klorofil. Kemudian ada nekrosis, perubahan bagian dan warna tanaman menjadi kecoklatan hingga kering, dan daun kering serta terindikasi kematian. Next. Kemudian parameter yang terakhir ada biomasa tanaman, di mana perlakuan kontrol memiliki persentase tertinggi yakni sebesar 94%. Nah, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan tanaman yang baik. Sedangkan persentase biomasa pada perlakuan dengan adanya zat pencemar lebih rendah dikarenakan kandungan zat pencemar yang berlebihan serta menghambat pertumbuhan tanaman dan berpengaruh pada biomasa yang rendah. Pengamatan ini juga telah dilakukan uji statistik di mana nilai C pada berat basal sebesar 0,071 tidak ada perbedaan nyata dan pada berat kering sebesar 0,000 di mana terdapat perbedaan nyata dan paling optimal pada perlakuan S4. Next. Kemudian kesimpulan dari riset ini yakni tanaman Sagittaria lancifolia terbukti efektif dalam mengabsorpsi zat pencemar las dan logam Cu. Hal ini dibuktikan dengan nilai daya penyisian las mengalami penurunan sebesar 96% pada variasi konsentrasi S4 dan logam Cu mengalami penurunan sebesar 72% pada variasi konsentrasi S6. Sedangkan nilai efektivitas penyerapan logam Cu paling optimal terdapat pada variasi konsentrasi S6 dengan nilai sebesar 59%. Untuk kesimpulan yang kedua yakni adanya paparan zat pencemar las dan logam Cu pada tiap-tiap variasi konsentrasi tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dan kondisi morfologi tanaman, sehingga tanaman ini layak dijadikan sebagai salah satu upaya dalam pemulihan lingkungan perairan yang tercemar las dan logam Cu. Sekian. Terima kasih Pak Roni mungkin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Salsa atas paparannya. Iya Pak Roni, kurang 3 menit lagi. Iya, karena kurang 3 menit. Maaf Pak Roni, di mute Pak Roninya, masih mute. Iya, Pak. Oke. Nah, terima kasih Salsa atas paparannya. Sudah kedengaran suara saya ya. Karena ini waktunya 3 menit, maka tidak ada sesi tanya jawab dan saya ucapkan selamat ke Salsa. Sudah selesai skripsinya, sudah yudisium, selamat SSI. Teman-teman semua selamat buat Salsa. Kemudian untuk baris berikutnya akan kita ketemu lagi di baris ke-16 di bulan depan, di bulan Maret. Kemudian baris 15 ini saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga
paparan kali ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah buat kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.